Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal untuk UTS pada mata kuliah Statistika Penelitian. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimal setelah belajar dari latihan soal ini. Soal untuk UTS nanti ada sekitar 12 soal, di mana teman-teman cukup mengerjakan 10 soal saja. Jadi nanti ada beberapa soal yang menjadi pilihan, boleh dikerjakan, boleh teman-teman pilih yang mana yang menurut teman-teman lebih disukai. Saya mulai dari yang pertama. Soal pertama, berdasarkan hasil output SPSS, berapa item pernyataan yang valid dan item berapa saja, berikan alasannya. Nah, ketika teman-teman ditanyakan terkait dengan soal ini, berarti ini mengarah pada soal yang berhubungan dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Kalau ketemu soal seperti ini, nanti yang harus teman-teman lihat itu adalah nilai yang ada di ini ada X11, X12, 13, 14 dan X1 total. Jadi teman-teman boleh melihatnya di sini X1 total yang ada di sebelah sini atau yang ada di sebelah sini. Jadi yang kita akan garis bawahi yang dipakai yang ini. Jadi yang nanti kita pakai untuk analisis yang di sebelah sini. Ya. Jadi ini mulai dari yang X11, kemudian X12, X13 dan yang terakhir nanti X14 seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menentukan dia valid atau tidak? Di sini ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah item yang kita miliki, pernyataan kita itu dia valid atau tidak, yaitu dengan menggunakan nilai koefisien correlation yang seperti ini atau dengan menggunakan nilai sig-nya. Kalau koefisien kalau Pearson correlation atau koefisien korelasinya, nanti teman-teman bandingkan dengan nilai R tabel yang ada atau yang sudah kita siapkan. Jadi nanti kalau menggunakan Pearson correlation, jadi yang ada di sebelah sini, kita bandingkan dengan nilai R tabel, tapi kalau dengan menggunakan sig kita bandingkan dengan 0,05 seperti itu. Baik, kita akan masuk ke cara pengerjaannya. Teman-teman nanti boleh memilih cara yang pertama atau dengan cara yang kedua. Boleh menggunakan R tabel, R hitung, atau dengan menggunakan sig alpha. Baik, kita lanjut. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan nilai koefisien correlation, Pearson correlation dengan R hitung atau R hitung dengan R tabel gitu ya. Yang pertama, X11 memiliki nilai R hitung 0,257 kurang dari 0,361 sehingga X11 tidak valid. Jadi kalau kita tadi lihat di sini Pearson correlation-nya adalah 0,257, 0,699 ini ya. Kemudian 0,039 dan 0,742. Jadi itu yang dilihat, sehingga kita akan mendapatkan yang pertama X11 itu tidak valid karena R hitung sama dengan 0,257 kurang dari 0,361. X12 valid karena R hitung sama dengan 0,699 lebih besar dari 0,361. X13 tidak valid karena R hitung 0,339 kurang dari 0,361 dan terakhir X14 valid karena R hitung sama dengan 0,742 lebih dari 0,361. Dari sini dari menggunakan rumus dari R hitung kita dapatkan yang valid itu adalah X12 dan X14 seperti itu. Jadi nanti teman-teman diperbolehkan memilih menggunakan cara yang R hitung R tabel atau dengan menggunakan nilai sig. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi ini R hitung R tabel, jadi yang di sini 0,257, 0,699, 0,339, 0,742. Kemudian kalau teman-teman tidak merasa suka dengan menggunakan itu, teman-teman bisa menggunakan nilai sig. Di sini ada 0,170, 0,000, 0,067 dan 0,000. Nah, kita lanjut. Kalau dengan cara yang kedua, kita dengan menggunakan nilai sig. Jadi yang pertama X11 sig-nya 0,170 lebih besar dari 0,05 sehingga X11 tidak valid. X12 sig-nya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X12 valid. X13 sig-nya 0,067 lebih besar dari 0,05 sehingga X13 valid.
dan yang terakhir adalah X14 valid karena signya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa item yang valid adalah X12 dan X14. Jadi teman-teman boleh milih cara yang pertama atau cara yang kedua yang dirasa lebih gampang untuk menjawabnya, gitu saja ya. Baik, saya lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua masih hampir sama. Dari sini teman-teman nanti sama seperti sebelumnya, lihat di bagian X2 total ini. Oke, gini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan nilai Pearson correlation atau dengan menggunakan nilai signya. Kalau dari sini 0,457 itu lebih besar dari 0,361, 0,565, 0,15515 itu lebih besar dari X21, X22 dan X23 itu valid karena dia lebih besar dari 0,361 atau nilai signya itu 0,011, 0,001, 0,004 itu kurang dari 0,05 sehingga dia valid gitu ya. Jadi yang valid ada 3. Jadi pakai cara yang pertama boleh atau dengan menggunakan cara yang kedua. Ini ya, ini masih salah ya. Ini harusnya tidak valid. Ini tidak valid. Jadi X24 memiliki kali hitung 0,119 kurang dari 0,361 sehingga X23 tidak valid. Jadi dapat disimpulkan item yang valid adalah item X21, X22, X23. Itu untuk cara yang pertama dengan menggunakan R hitung R tabel. Teman-teman boleh juga menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan nilai sig dan alfanya. Ini juga sama, yang ini harusnya tidak valid. Ya, jadi nilai signya ini 0,001 kurang dari 0,05, 0,001 kurang dari 0,05, 0,004 kurang dari 0,05 sehingga X1, X21, X22, X23 valid, sedangkan X24 signya 0,532 lebih besar dari 0,05 sehingga dia tidak valid. Jadi dapat kita simpulkan bahwa item yang valid adalah X21, X22, dan X23. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan soal tentang validitas, maka cara menjawabnya adalah seperti ini. Jabarkan satu persatu terlebih dahulu, kemudian buat kesimpulan akhir item mana saja yang dia valid. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk soal selanjutnya, yaitu soal tentang reliabilitas. Berdasarkan hasil output SPSS, berapa item yang dinyatakan valid dan apakah hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut. Nah, hasil pengujian reliability statistik ini menunjukkan bahwa end of item atau item yang valid itu ada 3. Kemudian dari Cronbach alfanya itu 0,316 kurang dari 0,6 sehingga variabel tersebut tidak reliable seperti itu. Jadi seperti ini jawabannya. Jumlah item valid adalah 3, ditunjukkan dari nilai end of item. Kemudian karena nilai Cronbach alpha adalah 0,316 kurang dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak reliable. Jadi kalau nanti soalnya adalah tentang reliabilitas, teman-teman bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. Sudah cukup, saya lanjutkan soal ketiga, yaitu soal keempat, yaitu tentang analisis korelasi. Nah, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Di soal itu pasti akan muncul apa yang ditanyakan. Jadi di sini misalkan berdasarkan output SPSS, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah? Maka pada saat nanti teman-teman melakukan analisis atau membuat hipotesisnya, sesuaikan dengan soal yang dibuat gitu ya. Jadi sebelum nanti teman-teman melakukan analisis, kita bisa membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah, berarti yang di sini kualitas pelayanan ini turun, ini kepuasan nasabah, berarti yang dipakai untuk yang pertama ini adalah yang di sini, ya. Jadi kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah berarti yang kita pakai yang di sini, ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Pearson correlation atau dengan menggunakan sig-nya. Kalau Pearson correlation, R hitung kita bandingkan dengan R tabel yaitu 0,339. Kalau sig kita bandingkan dengan 0,05 ya. Jadi caranya yang pertama kita buat H0 dan HA-nya.
H0 dan HA itu dapat kita buat berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Jadi kayak pertanyaannya tadi di sini, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah? Berarti dari situ kita bisa membuat H0 adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah, dan HA-nya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Kemudian kita bisa membuat kesimpulannya adalah karena nilai SIK, kalau kita basisnya adalah SIK adalah 0,137 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Kalau itu teman-teman menggunakan atau menyajikan kesimpulannya didasarkan pada nilai SIK. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyajikannya, jadi kalau mau menggunakan SIK nanti cara nulisnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan R hitung R tabel, nanti cara menuliskannya seperti ini. Jadi H0 HA-nya tetap. Jadi kemudian cara mengerjakannya seperti ini, karena nilai R hitung sama dengan 0,260 kurang dari 0,339, maka kita terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Jadi kalau misalkan kita terima H0, maka H0 yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini nanti langsung teman-teman masukkan di bawah sebagai bentuk kesimpulannya. Jadi ini masuk ke sini. Jadi harus paham bahwa kalau kita terima H0 berarti H0-nya yang kita turunkan ke bawah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan soal selanjutnya yaitu tentang korelasi lagi, tapi di sini adalah kualitas informasi dengan kepuasan nasabah. Kualitas informasi ada di sebelah sini, kemudian kepuasan nasabah ada di sebelah sini. Berarti yang dipakai itu yang di sebelah sini, gitu ya. Ini kan ke sini terus ke sini, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa menggunakan Pearson correlation atau dengan menggunakan SIK. Boleh pilih mana saja yang lebih disukai, lebih difahami, dan lebih gampang untuk proses pengerjaannya. Jadi kalau merasa lebih suka menggunakan nilai SIK, boleh menggunakan SIK. Kalau lebih suka menggunakan Pearson correlation, juga bisa menggunakan Pearson correlation. Baik, saya lanjutkan. Sebelum membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, silakan dilihat terlebih dahulu soalnya. Ini, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas informasi dan kepuasan nasabah? Berarti dari soal ini kita bisa membuat H0 dan HA yaitu sebagai berikut. H0-nya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas informasi dan kepuasan nasabah. HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas informasi dan kepuasan nasabah. Kata kuncinya adalah kalau H0 itu tidak ada, tidak terdapat, HA-nya itu yang terdapat. Kemudian karena nilai SIK-nya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas informasi dan kepuasan nasabah. Di sini ditolak H0, berarti kesimpulan yang kita pakai itu adalah HA. Maka ini nanti yang kita masukkan ke dalam kesimpulan. Jadi mengerjakannya nanti seperti ini ya, H0 HA, baru buat berapa nilai SIK-nya, kesimpulannya apa, seperti itu. Saya lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua dia dengan menggunakan nilai R hitung dan R tabel. Nah, dengan menggunakan R hitung R tabel, di sini juga tolak H0 karena R hitung 0,731 lebih besar dari 0,339, sehingga karena tolak H0 maka yang kita tulis adalah yang bagian HA yang di sini kita tuliskan sebagai bentuk kesimpulannya. Jadi disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas informasi dan kepuasan nasabah. Itu untuk analisis hubungan atau analisis korelasi, gitu ya. Jadi semoga nanti teman-teman tidak terlalu sulit di dalam memahami atau mengerjakan soal-soal tersebut. Saya lanjutkan soal yang selanjutnya, soal yang ke-6, yaitu tentang model. Berdasarkan output SSS, buatlah model secara umum untuk kepuasan nasabah. Dari model tersebut, berapa nilai koefisien untuk variabel kualitas informasi dan apa arti nilai tersebut. Untuk membuat model, teman-teman lihat di bagian unstandardized coefficient yang di bagian B. Jadi diminta membuat model, berarti kita membuat model terlebih dahulu. Sehingga modelnya nanti kepuasan nasabah sama dengan 7,1122 plus 0,077 kualitas pelayanan kali kualitas pelayanan ditambah 0,770 kali kualitas informasi plus error, seperti itu. Jadi buatnya dari situ. Jadi ini modelnya
kepuasan nasabah sama dengan 7,122 plus 0,077 kali kualitas pelayanan ditambah 0,770 kali kualitas informasi ditambah error. Nah, apa maksud dari 0,77 gitu ya? Kita coba jelaskan. Nilai koefisien variabel kualitas informasi adalah 0,770 yang artinya kualitas informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan nasabah. Semakin tinggi kualitas informasi, maka kepuasan nasabah semakin tinggi. Jika kualitas informasi dinaikkan satu satuan, maka kepuasan nasabah akan naik 0,770 dengan asumsi variabel yang lain tetap. Jadi cara menjelaskannya nanti seperti ini. Kalau ditanya tentang model dan berapa nilai koefisien variabelnya itu, nilai koefisien dari variabelnya, seperti itu. Saya lanjutkan soal yang ketujuh. Ini adalah tentang persepsi kepuasan dan persepsi resiko terhadap minat menggunakan mobile banking. Nah, bagaimana modelnya? Tetap model yang kita tulis didasarkan pada B yang ada di sini, sehingga nanti modelnya adalah minat menggunakan mobile banking sama dengan 21,307 plus 0,123 kali persepsi kemudahan dikurangi 0,308 kali persepsi resiko. Nah, kemudian apa arti dari nilai koefisien untuk variabel persepsi resiko? Kita coba buat. Jadi modelnya ditulis dulu, minat sama dengan 21,307 ditambah 0,123 kali persepsi kemudahan dikurangi 0,308 kali persepsi resiko ditambah error. Kemudian cara mengartikannya adalah nilai koefisien variabel persepsi resiko adalah min 0,308 yang artinya persepsi resiko memiliki pengaruh yang negatif terhadap minat menggunakan mobile banking. Semakin tinggi persepsi resiko, maka minat menggunakan mobile banking akan semakin rendah. Jika persepsi resiko naik satu satuan, maka minat menggunakan mobile banking turun 0,308 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Perhatikan di sini, negatif itu artinya pengaruhnya adalah negatif. Pengaruh negatif itu artinya ketika X-nya naik atau tinggi, maka Y-nya semakin rendah, atau naik, tinggi, dan rendah gitu ya, atau naik, turun gitu ya. Kemudian jika persepsinya dinaikkan satu satuan, maka dia akan turun 0,308. Di 0,308-nya sudah tidak perlu ditambahkan dengan huruf negatif karena penggunaan kata turun itu mewakili negatif yang ada pada koefisien variabel persepsi resiko tersebut gitu ya. Baik, itu untuk model regresi. Jadi nanti kalau variabelnya memiliki koefisien yang negatif, cara menjelaskan atau mengerjakannya nanti bentuknya seperti itu. Saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu soal ke-8 tentang uji T. Ini adalah uji T. Ya kayaknya ya. Nah, berdasarkan output SPSS, apakah kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah? Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti yang ditanyakan ini adalah tentang uji T. Kualitas informasi, teman-teman bisa lihat di bagian sini, di bagian kualitas informasi, di sini ada nilai SIG, ada T gitu ya. Tapi biasanya karena kita lebih gampang dengan menggunakan nilai SIG, nanti teman-teman bisa hubungkan atau untuk pengambilan kesimpulannya dengan menggunakan nilai SIG-nya. Kemudian di soal diminta untuk tuliskan H0 dan HA-nya terlebih dahulu. Cara menulis H0 dan HA sesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini ada kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berarti itu yang kata kunci yang bisa kita pakai untuk menulis H0 dan HA. Itu ya. Jadi dari situ kita bisa membuat seperti ini. H0 dulu, kualitas informasi. Jadi H0 kan berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. HA-nya, kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nah, H0 dan HA ini tidak mutlak harus sama persis dengan apa yang kita tulis atau apa yang saya tulis di pembahasan ini. Teman-teman boleh menggunakan pendekatan atau dengan menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi punya makna yang sama. Jadi tidak harus sama persis seperti apa yang kita tuliskan di sini gitu ya. Kemudian karena nilai SIG-nya 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Kalau tolak H0 berarti yang kita tuliskan adalah HA, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Jadi nanti kalau soalnya seperti itu, nanti teman-teman akan mendapatkan jawabannya seperti ini gitu ya.
Jadi karena tolak H0, maka yang kita tulis adalah HA, dan kita simpulkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Baik, saya lanjutkan. Masih di uji T untuk soal ke-9, di sini adalah kualitas pelayanan apakah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Buat H0 dan HA-nya terlebih dahulu, di sini nilai SIG-nya adalah 0,499. Jadi kita coba cek. H0-nya kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, kemudian HA-nya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Jadi yang H0 itu yang tidak ada pengaruh, yang HA-nya itu yang berpengaruh. Kemudian nilai SIG-nya itu adalah 0,499, lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Jadi kalau kita terima H0, berarti ini nanti yang kita jadikan kesimpulan. Kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa kualitas pelayanan gitu ya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Jadi itu adalah kesimpulan yang kita ambil atau yang kita pakai untuk soal yang kedua. Kita terima H0 karena nilai SIG yang ada itu 0,499, lebih besar dari 0,05. Jadi nanti silakan diingat kembali prinsip penggunaan SIG. Jadi kalau SIG lebih besar dari alfa itu terima H0, SIG kurang dari alfa itu adalah tolak H0 gitu ya. Saya lanjutkan soal yang ke-10, yaitu tentang uji F. Jadi uji F, untuk pengujiannya teman-teman bisa menggunakan nilai F yang ada di sini plus nilai SIG-nya. Jadi nilai SIG-nya yang ada di sebelah sini. Kemudian sebelum menjawab, teman-teman diminta untuk membuat H0 dan HA. Saya ingatkan kembali, pembuatan H0 dan HA silakan dilihat soal yang diberikan. Jadi di sini ada soalnya, apakah kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah secara simultan. Maka nanti H0 dan HA-nya teman-teman dasarkan pada soal yang ada di sana. Kemudian nilai SIG ini akan kita bandingkan dengan 0,05. Berarti gimana caranya? Kita buat H0-nya kualitas informasi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas kepuasan nasabah secara simultan. Kemudian HA-nya kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah secara simultan. Kemudian nilai SIG-nya 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah secara simultan. Jadi karena kita tolak H0, maka yang kita pakai simpulkan itu yang adalah HA. Sehingga masuk di sini kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah secara simultan. Baik, saya lanjutkan. Masih di uji F di soal nomor 11, sama, kita lihatnya adalah F, kemudian SIG. Jadi yang kita pakai nanti SIG-nya, kemudian H0 dan HA kita sesuaikan dengan yang ada di soalnya. Ya, kita lihat di soalnya. Apakah persepsi kemudahan, persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking secara simultan? Berarti H0-nya adalah persepsi resiko, pemudahan dan persepsi resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking secara simultan. Dan HA-nya adalah persepsi kemudahan dan persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking secara simultan. Kemudian karena nilai SIG-nya 0,200 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Kalau terima H0 berarti yang kita buat kesimpulannya adalah H0 yang ada di sini. Maka kita terima H0 dan disimpulkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking secara simultan, gitu ya. Jadi itu untuk uji F-nya. Terus saya lanjutkan, selanjutnya adalah uji atau nilai koefisien determinasi. Berdasarkan output SPSS, berapakah nilai koefisien determinasi dan apa arti dari nilai tersebut? Di soal itu nanti akan diberikan variabel Y-nya apa, kemudian X1, X2-nya apa, untuk memudahkan teman-teman dalam menjawab atau menjelaskan maksud yang ada di sana. Koefisien determinasi itu adalah R² yang ada di sini. Berarti 0,493, berarti ini yang akan kita jelaskan gitu ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya adalah seperti ini. Nilai R² sebesar 0,493 menunjukkan bahwa persepsi resiko
dan persepsi kemudahan mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari minat sebesar 49,3%. Jadi 49,3% itu kalau mau dijabarkan dapatnya seperti ini. Dan sisanya sisanya ini kayaknya salah saya nulisnya. Dan sisanya ini sisanya ya. Dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jadi nanti kalau ditanya koefisien determinasi, cara menjelaskannya seperti ini. Nilai R² sebesar 0,493 menunjukkan bahwa persepsi resiko dan persepsi kemudahan mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari minat menjadi nasabah sebesar 49,3% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Itu seperti itu. Baik, lanjut masih di koefisien determinasi atau R². Sama, di sini ada kepuasan nasabah variabel Y-nya, kualitas informasi sebagai X1 dan kualitas pelayanan sebagai X2. Nilai koefisien determinasi itu ada di sebelah sini, yaitu di R² 0,542. Jadi artinya adalah nilai R² 0,542 menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabilitas dari kepuasan nasabah sebesar 0,542% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Ini sisanya ya. Dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Baik, kita sudah membahas sampai pertama tadi variabel uji validitas uji reliabilitas, analisis korelasi, kemudian model regresi, uji T, uji F, dan terkait dengan koefisien determinasi. Sekarang kita akan membahas soal-soal selanjutnya terkait dengan pengujian asumsi klasik. Saya lanjutkan yang soal ke-14, pengujian asumsi klasik, yaitu uji linearitas. Di sini sudah dijelaskan berdasarkan hasil pengujian linearitas. Berarti soalnya adalah uji linearitas. Buatlah H0 dan HA terlebih dahulu. Jadi ini khusus untuk linearitas, untuk uji asumsi klasik, teman-teman tidak harus memang harus hafalkan ujinya gitu ya. Nah, H0 HA-nya nanti didasarkan pada di sini, ini kepuasan nasabah dan kualitas pelayanan. Kemudian untuk nilainya, SIG-nya itu didasarkan pada deviation from linearity yang ada di sini. Berarti ini nilai SIG-nya yang ada di sini, 0,940. Jadi jangan sampai keliru ya. Yang dipakai adalah 0,940. Bagaimana cara ngerjakannya? Kita coba kerjakan. H0-nya kepuasan nasabah dan kualitas pelayanan memiliki hubungan yang linier. HA-nya kepuasan nasabah dan kualitas pelayanan memiliki hubungan yang tidak linier. Jadi H0-nya adalah linier, HA-nya itu yang tidak linier gitu ya. Variabel kepuasan nasabah dan kualitas informasi ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari tabel yang disajikan. Jadi tabel yang disajikan ini itu ada kualitas kepuasan nasabah sama kualitas pelayanan, maka nanti di H0 dan HA harus muncul kata-kata kepuasan nasabah dan kualitas pelayanan. Kemudian karena nilai SIG-nya 0,940 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Kalau kita terima H0, maka yang kita simpulkan adalah hubungan antara kepuasan nasabah dan kualitas pelayanan adalah hubungan yang linear. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Masih di uji linearitas, sama di sini ada kepuasan nasabah, kualitas informasi, deviation from linearity-nya dilihat, kemudian di sini ada nilai SIG-nya. Teman-teman dapat di sini 0,056 ya. Berarti kita buat H0 dan HA-nya, berarti di sini kepuasan nasabah dengan kualitas informasi. H0-nya adalah kepuasan nasabah dan kualitas informasi memiliki hubungan yang linier, dan HA-nya adalah kepuasan nasabah dan kualitas informasi memiliki hubungan yang tidak linier. Jadi di sini hubungan linier, yang bawahnya adalah yang tidak linier. Kemudian karena nilai SIG 0,056 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan disimpulkan bahwa kepuasan nasabah dan kualitas informasi memiliki hubungan yang linier, gitu ya. Karena kita terima H0, berarti yang kita pakai yang bagian atas. Yang ini yang kita taruh di sebelah sini ya. Baik, saya lanjutkan soal 16, yaitu tentang
pengujian multikolinearitas. Jadi kalau untuk pengujian multikolinearitas saya sarankan saya juga mengerjakannya pakai yang VF saja, saya tidak pakai yang lain. Nanti yang dilihat adalah nilai VF-nya, dia lebih besar dari 10 atau tidak. Kalau lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas, kalau kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di soal multikolinearitas ini alangkah lebih baiknya sebelum nanti teman-teman mengerjakan atau membuat kesimpulan, buatlah tabel terlebih dahulu untuk memudahkan teman-teman membuat kesimpulannya. Jadi kita coba kerjakan yang pertama. Jadi yang pertama kita punya persepsi kemudahan, persepsi resiko, VIF-nya kurang dari 10. Di sini juga kurang dari 10, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat multikolinearitas. Dalam hal dua-duanya tidak terdapat multikolinearitas, maka kesimpulan umum yang akan kita buat, jadi buat tabel seperti ini dulu, kemudian dibuat tabel yang di bawahnya. Hasilnya adalah karena persepsi kemudahan dan persepsi resiko memiliki nilai VIF 1,651 kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Jadi kalau dua-duanya tidak terdapat, langsung aja ditulis tidak terdapat gitu ya. Sehingga nanti akan agak sedikit beda dengan yang misalkan ada salah satu yang terdapat multikolinearitas. Nanti kita coba cek ya. Jadi kalau dua-duanya tidak terdapat, langsung kesimpulan kita adalah tidak terdapat multikolinearitas. Saya lanjutkan. Nah, di sini kalau dua-duanya adalah lebih dari 10, maka nanti terjadi terjadi multikolinearitas. Caranya seperti ini. Kualitas pelayanan, kualitas informasi, VIF-nya 20 berarti lebih dari 10, 20 juga lebih dari 10. Maka keterangannya terdapat multiko. Jadi kesimpulannya adalah karena kualitas pelayanan dan kualitas informasi memiliki nilai VIF 20,001 lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Jadi kalau dua-duanya multiko berarti kesimpulan akhirnya adalah terdapat multikolinearitas gitu ya. Selanjutnya yang terakhir di uji multikolinearitas yaitu saya punya variabel ke persepsi kemudahan dan punya variabel kualitas informasi. Persepsi kemudahan dia VIF-nya 1,651 kurang dari 10 dan kualitas informasi 20,001 lebih besar dari 10. Maka kesimpulan yang akan kita buat adalah, jadi yang pertama 1,651 itu kurang dari 10, maka tidak terdapat multiko. Kemudian kalau 20 itu lebih dari 10, maka terdapat multiko gitu ya. Nah, kesimpulannya berarti karena kualitas informasi memiliki nilai VIF 20,001 lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Jadi, kalau misalkan nanti kita punya ada kata tidak terdapat dan terdapat, maka di kesimpulan akhir yang kita tulis hanya yang ini saja. Jadi yang ini saja yang kita tulis. Jadi yang tidak terdapatnya nggak usah ditulis. Jadi kalau dua-duanya tidak terdapat, kesimpulannya tidak terdapat. Dua-duanya terdapat, kesimpulannya terdapat. Kalau yang satunya tidak terdapat dan satunya terdapat, maka kesimpulan akhirnya adalah terdapat multikolinearitas. Seperti itu ya. Semoga difahami, karena nanti kalau kita tidak paham, kita akan sulit untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Jadi gitu ya. Baik, lanjut. Jadi nanti di multikolinearitas hanya ada 3 macam itu saja. Terdapat multiko, tidak terdapat multiko, tidak terdapat berarti terdapat multiko ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Selanjutnya adalah pengujian heteroskedastisitas. Ini hampir mirip dengan yang ada di multiko. Kalau di heteroskedastisitas yang kita lihat adalah nilai sigma-nya. Kalau dia lebih besar dari alfa berarti tidak terdapat pengaruh, kalau kurang dari alfa berarti terdapat pengaruh. Nah, sama dengan yang ada di di multiko, kita buat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Jadi yang pertama, kualitas pelayanan dia 0,812, berarti ini lebih besar dari 0,05, berarti terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh. Kemudian 0,003 ini kurang dari 0,05, berarti dia terdapat pengaruh. Nah, dalam hal misalkan ada tidak terdapat pengaruh dan terdapat pengaruh, maka yang diambil kesimpulannya adalah yang ini saja, cukup yang ini. Cara menulisnya ini seperti ini saja. Karena kualitas informasi memiliki nilai sig sama dengan 0,003 kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh kualitas informasi pada nilai mutlak residual.
Jadi disimpulkan terdapat heteroskedastisitas pada model. Jadi kalau ada dua hasil yang berbeda, tidak terdapat pengaruh dan terdapat pengaruh, maka cukup ditulis yang terdapat pengaruh saja. Jadi terdapat pengaruh, kesimpulannya adalah terdapat heteroskedastisitas. Seperti itu. Itu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ini adalah model yang pertama untuk heteroskedastisitas, bahwa ada yang tidak terdapat pengaruh, ada yang terdapat pengaruh. Kesimpulannya adalah terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya yang kedua, ketika dua-duanya di sini nilai signya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Coba lihat. Jadi kalau seperti ini, dia di sini sudah lebih besar, di sini juga lebih besar ya, lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh, tidak terdapat pengaruh, maka kesimpulannya boleh seperti ini. Karena persepsi kemudahan dan persepsi resiko memiliki nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada model. Cukup tulis seperti itu saja, jadi tidak usah terlalu panjang. Gitu ya. Baik, yang terakhir soal yang nomor 21, ketika dua-duanya nilai signya itu adalah kurang dari 0,05. Maka cara mengerjakannya seperti ini. Seperti biasa kita buat dulu, maaf ini VF ya, ini harusnya sig ya. Jadi ini variabel ROA, signya ini kurang dari, maka keterangannya adalah terdapat pengaruh, sehingga kesimpulannya adalah karena ROA dan inflasi memiliki nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas pada model. Jadi kalau dua-duanya terdapat pengaruh, itu berarti terdapat heteroskedastisitas. Kalau dua-duanya tidak terdapat pengaruh, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Kalau salah satunya terdapat pengaruh, berarti terdapat heteroskedastisitas. Semoga teman-teman tidak bingung untuk yang multi sama hetero, karena itu yang akan terulang, akan ada bedanya lah intinya dibandingkan dengan uji-uji yang lain. Baik, selanjutnya untuk soal ke-22 tentang uji normalitas. Di uji normalitas kita disajikan dua uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov test dan Shapiro-Wilks. Teman-teman boleh memilih Kolmogorov, boleh menggunakan Shapiro juga boleh, tetapi nanti silakan disebutkan teman-teman menggunakan uji yang mana. Yang dilihat adalah signya di sebelah sini, tapi sebelum kita menjawab, kita diminta untuk membuat H0 sama HA-nya saja dulu. Kita buat H0 dan HA dulu. Yang pertama dengan Kolmogorov, H0-nya residual berdistribusi normal, HA-nya residual tidak berdistribusi normal. Kemudian karena nilai sig pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,013 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Itu kalau yang Kolmogorov. Kalau menggunakan cara yang kedua, cara Shapiro-Wilks, H0 HA-nya tetap sama, residual berdistribusi normal, residual tidak berdistribusi normal. Karena nilai sig pada Shapiro-Wilks sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Ya, jadi dari pengujian ini kita tahu bahwa uji yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Jadi nanti teman-teman boleh milih menggunakan Shapiro, boleh menggunakan Kolmogorov juga diperbolehkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan salah satu dari dua uji itu. Yang tidak diperbolehkan adalah teman-teman menggunakan dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya itu tidak boleh, jadi memang harus menggunakan salah satu saja, mau Shapiro atau dengan menggunakan Kolmogorov. Saya lanjut di soal nomor 23, soal yang sama, uji linearitas, Kolmogorov dengan menggunakan sig, Shapiro juga menggunakan nilai signya. Jadi di sini hasilnya kayaknya sama, dua-duanya normal. H0 HA-nya ditulis dulu, residual berdistribusi normal, HA-nya residual tidak berdistribusi normal. Kemudian karena nilai uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Kemudian untuk cara yang kedua, cara Shapiro-Wilks sama, H0 HA-nya kalau Shapiro 0,380 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Terakhir, uji autokorelasi. Di uji autokorelasi nanti saya akan berikan seperti ini, ada DL, ada DU, ada 0, DL, DU, 4 DU, 4 DL, 4. Tapi untuk pembagian wilayahnya ini apa-apa itu tidak akan saya berikan. Jadi teman-teman nanti harus hafalkan sendiri
0 sampai DL itu apa, DL sampai DU itu apa, 4 DU 4 min DU apa, 4 min DU 4 min DL apa, 4 min DL 4 itu apa. Kemudian yang kita lihat adalah bagian di sini ada Durbin-Watson ya. Kita nanti yang kita lihat seperti itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita coba kerjakan dulu. Jadi seperti ini, kita punya 0, DL, DL-nya 1,333, DU-nya 1,580, 4 min DU 2,420, 4 min DL 2,667, kemudian yang terakhir itu 4. 0 sampai DL itu autokorelasi, itu kita sebut sebagai daerah pertama, autokorelasi positif. Daerah kedua adalah ragu-ragu, nanti daerah ketiga tidak terdapat autokorelasi, daerah keempat ragu-ragu, dan daerah kelima adalah autokorelasi negatif. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai DW kita. Karena nilai DW-nya adalah 0, berapa ini? 908, berada di antara 0, ini kan di sini kan ya, berada di antara 0 sampai DL dalam kurung 1,333 atau ada pada daerah 1, maka kita simpulkan terdapat autokorelasi positif. Jadi lebih gampangnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan yang terakhir di soal 25. Durbin-Watsonnya di sini 1,655. Jadi kita buat garisnya dulu. Seperti ini, daerah pertama, daerah kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 1,655 itu berarti ada di daerah sini ya, ada di daerah 3. Jadi cara mengerjakannya, karena nilai DW 1,655 berada di antara DU 1,580 dan 4 min DU 2,420 atau ada pada daerah 3, maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Baik, sekian dari saya untuk latihan soal yang dapat teman-teman pelajari. Semoga dengan latihan soal ini bisa memberikan hasil yang optimal untuk teman-teman semuanya, dan semoga semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan syarat teman-teman juga memang harus belajar dari apa yang ada di sana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.